Apa yang bisa Karena Raja disambung? Kecik itu kan anak Sultan Johor. Raja Kecik, Anak Sultan Johor. raja pertama Siak. Ya. Lalu ke Johornya mana? Dari Johor itu hubungannya kemana? Ke Melaka. Ya, dia Terah Malaka. Terah Malaka. Jadi waktu pulang kan disuruh Putra Jamilan merebut, ambil kembali tata ayahmu. Berarti itu mandat dari Pagaruyung. Karena bukan disuruh. mandat. Iya, disuruh meminta karena itu memang hak dia. Tapi kalau Siak dengan Johor atau Johor lama pasti. Oh, kita bedakan dulu. Jadi beda. Jadi Johor lama itu, batas Johor lama itu sewaktu terjadinya peralihan kekuasaan dari, masa kita mau terima saja Pagaruyung itu? Karena Johor ini kan negara besar nih. Ya. Bisa menerima seorang buronan bisa menjadi perang. Ya, betul. Tapi kenapa dia terima? Di Pagaruyung inilah waktu ditanya Putra Jamilan dari mana? Dia hanya Kecik mengatakan melihat. Tapi ada yang berani kan punya alasan. Bukan salah saya katanya. Kenapa tidak menunggu saya? Lah perang apa mesti menunggu? Yang kita perlu tanya, Cik Apung itu siapa? Jadi bukan hanya mengumpulkan di Bengkalis, tidak. Raja Kecik itu perjalanannya panjang. Karena di periode masa itu memang dua kekuatan politik utama di Semenanjung itu memang kelompok Bugis dan Minangkabau. Ya. Mereka sudah Kubur ayahnya maksudnya. Oke. Jadi ada rumput situ. Dia bersama kawan-kawannya, dia memakan rumput ini. Kawan-kawannya muntah darah makan rumput, dia tidak. Sultan Muzaffar Shah menjadi Sultan Perak yang pertama. Ya. Lalu anaknya Alauddin menjadi Sultan Johor yang pertama. Nah itu dia. Itu kan setelah dia Sudah dia meninggal pindah ke Kampar. Ke Kampar dan meninggal di Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tanya Kisah dengan Pak Cik Dadang. Kami kembali membahas seputar informasi tentang sejarah Kota Pekanbaru dan dunia Melayu khususnya. Oke Pak Dadang, Nah, ini video kita yang kemarin, ya. Alhamdulillah responnya bagus dari viewer-viewer kita. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan dari Insya Allah teman-teman kalau kita. bisa kita jawab. Karena kita juga kan sama-sama belajar nih. Ini ada pertanyaan dari Sophie Anelias 4892. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Apa hubungan Sultan Siak dengan Kerajaan Johor Bahru, Malaysia? Saya belum tahu hubungannya. Tolong kalau dapat berikan penjelasannya. Semoga yang tahu tolong jelaskan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hubungan Siak dengan Johor Bahru. Hmm. Sebetulnya kan kalau hubungan langsung, kita tidak lihat hubungan langsung Siak dengan Johor Bahru. Tapi kalau Siak dengan Johor atau Johor lama pasti. Oh, kita bedakan dulu. Jadi beda. Jadi Johor lama itu, batas Johor lama itu sewaktu terjadinya peralihan kekuasaan dari Sultan Mahmud Shah kepada Sri Paduka Maharaja, bendahara daripada kerajaan Johor. Nah itu batasnya. Karena apa? Karena dinasti sudah berubah. Ya. Dari dinasti Raja-Raja Melaka yaitu kepada dinasti bendahara. Bendahara. Nah, itu dia berubah. Jadi Johor Bahru ya beda lagi, tidak ada. Mungkin secara langsung tidak ada hubungan. Secara langsung ya. Secara langsung tidak ada. Tapi setiap yang perlu kita ketahui kan begini. Setiap kerajaan tuh dia mempunyai hubungan, baik mau pernikahan, politik, apa saja pasti punya hubungan. Nah, sama dengan Siak ini. Pada waktu Sultan Mahmud Mangkat Julang meninggal, maka berganti dinasti. Tapi pada waktu dinasti berjalan, keturunan Sultan Mahmud kan menikah dengan dinasti yang baru. Iya. Raja Kecik menikah dengan anak Sultan Abdul Majid.
yang jadi bendahara, yang menjadi sultan, nikah. Itu anak bungsu dia, Tugu Kamaria. Tugu Kamaria. Nah, mungkin hubungannya di situ, hubungan pernikahan. Tapi langsung enggak, keturunannya tentu keturunan Johor lama jadinya. Kecuali yang menikah itu laki-laki, di sebelah ada Datuk Bendahara, anak-anak perempuan daripada Datuk Sultan Mahmud Shah II. Baru bisa disebut keturunan langsung. Berarti kalau periode Johor Bahru ini dimulai dari keturunan yang Bendahara Sulaiman. Kalau kita bilang dengan Johor Bahru ya kita enggak bisa bicara banyak. Tapi kalau bicara dengan Johor ya pasti. Apa yang bisa Karena Raja disambung? Kecil itu kan anak Sultan Johor. Raja Kecil, Anak Sultan Johor. Raja pertama Siak. Ya. Lalu ke Johornya mana? Dari Johor itu hubungannya kemana? Ke Melaka. Ya, dia Terah Malaka. Terah Malaka. Jadi kalau bicara Johor Bahru, orang Malaysia sendiri membedakan Johor Bahru itu ya sejak meninggal Sultan Mahmud itu, maka itu sudah mulai dengan Johor Bahru. Mereka putuskan di Sultan Mahmud itulah Johor lama. Karena Terah Malaka yang terakhir atau Terah Johor lama. Maka dibilang Johor lama. Kenapa? Terahnya kan Terah Malaka nih, Johor lama. Sultan Mahmud Shah I yang pertama kan punya beberapa anak nih. Sultan Muzaffar Shah menjadi Sultan Perak yang pertama. Ya. Lalu anaknya Alauddin menjadi Sultan Johor yang pertama. Nah itu dia. Itu kan setelah dia Sudah dia meninggal pindah ke Kampar. ke Kampar dan meninggal di Kampar. Baru anaknya dikirim atau diminta tuh, Pak ya? Muzaffar Shah itu bukan dikirim. Keluar dari Kampar. Karena ada persaingan, biasalah. Dalam kekeluargaan ini tetap ada persaingan kekuasaan. Betul. Muzaffar dengan Alauddin ini kan lain emak. Ya, Beda ibu. Lain ibu. Muzaffar anak dari istrinya yang lain, lalu Alauddin dengan anak Tun Fatimah. Kan begitu. Nah, ini kan ada persaingan. Tun Fatimah menginginkan anaknya menjadi Sultan Malaka. Tapi karena balik ke negeri jiran Malaka sudah tidak ada, maka dibuat negara Johor Bahru. Johor Bahru. Nah, kalau Alauddin kalau Muzaffar dia dari Kampar menuju Perak dijemput di beras beting basah itu. Di mana, Pak? Beras beting basah namanya. Nah, di situ. Itu yang sampai keluar perkataan Muzaffar yang sangat terkenal itu. Apa tuh, Pak? Sekongkong tanah Minangkabau selilit pula perca, dilingkung ular sikatimuna. Jika benar hamba berdaulat, raja yang berdaulat, lepaskan hamba dari mara bahaya. Itu kata-kata Muzaffar Shah waktu di beting beras basah. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Muzaffar Shah itu memang betul raja yang berdaulat. Dan itu pun sampai sekarang setiap ada upacara pengangkatan Sultan Perak Wajib. yang baru tetap dibunyikan, Wajib, karena itu dibacakan. menjadi apa nih? Menjadi adat pengangkatan sultan. Ya. Jadi setiap kerajaan itu punya adat pengangkatan masing-masing. Kalau di Siak seperti ini misalnya, lalu di Perak seperti ini ada tabal jin. Ya. Ada mandi apa ya, macam-macam lah, tergantung kerajaan masing-masing. Nah, untuk menjadi seorang raja ini kan ini harus dipenuhi. Betul. Makanya bukan hanya sembarang saya keturunan sultan lalu saya berhak jadi raja, enggak, dipenuhi enggak syarat-syaratnya. Ya, regalia segala macam. Nah, semuanya seperti itulah. Oke, Pak, kembali ke Johor tadi, Pak. Jadi hubungan Sultan Johor terakhir dengan Raja Kecil adalah Ayah dengan anak. ayah dan anak. Terus gimana nih, Pak, perkembangan selanjutnya setelah Raja Kecil ini? Kenapa dia tidak menjadi Sultan Johor langsung? Kenapa dia harus menjadi Sultan Siak dahulu? Raja Kecil ini kelahirannya kan misteri semua sebetulnya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak tercatat dalam sejarah. Kalaupun tercatat karena berbeda satu daerah dengan daerah lain. Ya, beda sumber. Ya. Sumber riwayat Siak menyatakan bahwa Raja Kecil itu anak Sultan Mahmud dari Cik Pong yang hamil ketika terjadinya pembunuhan itu. Ya kan? Yang hamil ketika terjadinya pembunuhan Sultan Mahmud Shah. Lalu dia supaya menyelamatkan Raja Kecil dibawa ke Muar. Muar ini di daerah mana Malaysia. sekarang, Pak? Oh, di Malaysia. Malaysia dibawa ke Muar, diserahkan oleh Laksmana, oleh kakek dia kepada Temenggung Muar. Temenggung Muar. Dipelihara sampai umur 7 tahun, dibawa ke Johor.
Nah di Johor karena ada bermain-main di kuburan Sultan, memakan rumput. Bukan, ini sultannya ayah, di kuburan ayahnya maksudnya. Oke. Jadi ada rumput situ, dia bersama kawan-kawannya dia memakan rumput ini. Kawan-kawannya muntah darah makan rumput, dia tidak. Nah situ timbul seorang bahwa dia anak sultan, apalagi mukanya sama. Ini menurut hikayat Siak ya. Menurut hikayat mukanya sama, maka timbul seorang bahwa itu anak saudara. Karena takut keselamatan anak raja kecil ini. Karena kan bendahara yang berkuasa nih. Iya, iya. Rival ya. Bukan rival. Bendahara ini waktu di dalam kandungan, waktu Sultan Mahmud meninggal, kan setiap datang istana dia tanya siapa yang hamil, lalu disingkirkan. Disingkirkan apa dibunuh walau alam, tapi bunyinya seperti itu, disingkirkan. Nah waktu ditanya dengan Capung tidak mengaku. Tidak mengaku bahwa dia sedang mengandung. Nah tapi sudah anaknya besar kan timbul lagi kecurigaan. Nah kenapa orang lain makan rumput tidak apa-apa, bisa ada kejadian sementara anaknya tidak. Nah untuk menyelamatkan anak inilah maka raja kecil itu dikirim ke Pagaruyung lewat nakoda Malin. Ya, saya pernah baca. Nah itu dia. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa raja kecil itu memang sejak pembunuhan Sultan Mahmud Shah itu dia sudah dilarikan ke Pagaruyung. Ada juga sumber lain yang sumber lain bicara seperti jadi itu. Kita tentang raja kecil ini memang harus banyak membaca sumbernya. Kesimpulannya kita tarik masing-masing karena tidak ada yang bisa menyaksikan langsung, tidak ada. Kita ambil yang dari hikayat Siak aja dulu, Pak. Kalau kelanjutan ceritanya, kalau versi hikayat Siak, Pak? Iya sampai di Pagaruyung ya, waktu dilarikan tapi tetap ada. Itu sudah umur 7 tahun. Berarti itu sama-sama Nakhoda Malin ini yang membawa dia. Kita tidak tahu siapa nama raja kecil yang ada. Sampai sekarang pun orang tidak ada yang berani pastikan. Nakhoda Malin hanya memberi nama Tuan Bujang. Tuan Bujang. Panggilan kesayangan Tuan Bujang. Nama lahirnya kita nggak tahu. Tidak tahu. Karena memang tidak tercatat. Lalu sampai di Pagaruyung diserahkan kepada Putra Jamilan dan yang Tuan Sakti. Putra Jamilan panggilannya siapa? Si Buyung. Si Buyung panggilannya. Di sana dididik, dilatih untuk menjadi seorang apa? Karena Putra Jamilan tahu bahwa itu anak daripada Sultan Mahmud. Dari mana? Dalam hikayat Siak kan dia diterangkan juga. Sewaktu raja kecil bermain-main di atas petrakna atau singgasana, dilarang oleh pegawai-pegawai kerajaan. Lalu Putra Jamilan mengatakan, biarkan saja. Itu memang hak anak-adik saya, dia keturunan raja. Itu bunyi yang dikatakan Putra Jamilan seperti itulah kira-kira. Putra Jamilan menyatakan bahwa raja kecil itu anak raja, gitu. Nah, umur 13 dia baru merantau dari Pagaruyung. Ini kayak Siak, umur 13. Kayak Siak. Merantau ke Palembang, berkhidmat pada Sultan Palembang, Sultan Lama Abang, lalu dibawa ke Johor. Nah, di dalam perjalanan ini juga penuh dengan hal-hal yang hal-hal mistis lah kira-kira gitu. Kalau versi hikayat Siak. Ya, versi hikayat Siak. Nama juga penulis zaman dulu ya. Ya, Raja Palembang kalau berjalan di depan raja kecil, maka dia seperti ditarik orang. Atau dia dia rasa-rasa ingin kentut. Nah, gitu. Kenapa? Daulat. Kalau orang dulu kan daulat. Itu kan mungkin cara penulis untuk menggambarkan, ya. Mengagungkan. Nah, itu dia. Bahwa walaupun belum diangkat sebagai raja, tapi ciri-ciri atau tanda-tanda sudah nampak, ya. Itu penulis lah. Nah, umur 17 sudah dia keluar dari Palembang, sesudah keluar dari Palembang menuju ke Johor bersama Sultan Lama Abang, lalu ke Siantan. Lalu Sultan Lama Abang kan sebetulnya terusir juga dari Palembang. Waktu merantau dengan raja kecil itu dia terusir dari Palembang juga. Maka waktu sesudah Sultan Palembang berhasil merebut kembali Palembang, raja kecil meminta diri untuk kembali ke Pagaruyung. Nah, sebelum dari Pagaruyung itu beliau singgah dulu ke Musirawas. Masih Palembang? Palembang, tepatnya di Batu Kucing. Disitulah beliau menikah dengan anak Batu Kucing. Nah itu. Jadi perjalanan dia memang panjang. Nah, sesudah menikah di Batu Kucing, dapat anak, beliau kembali ke. Ada informasi Pak, dia menikah dengan siapa di Batu Kucing? Namanya tidak ada, tapi kalau di catatan Hezron Android disebutkan Cik Kecil atau Jenamal namanya. Nama aslinya juga tidak tahu, nama raja kecil aslinya juga tidak diketahui siapa. Nah, sesudah kembali dari Batu Kucing lewat Jambi, karena sebelum kembali ke Pagaruyung dia di Jambi dulu, ikut berperang dengan Sultan Maharaja Raja Jambi itu. Nah, baru dia
Sesudah pahanya terluka baru kembali ke Pagaruyung. Nah, di Pagaruyung inilah waktu ditanya Putra Jamilan dari mana, dia hanya kecil mengatakan melihat cupak gantang kampung orang. Setelah mencari pengalaman, Oh, tuh bahasa-bahasa lama kan begitu. kiasnya Melihat mereka. cupak gantang kampung orang, negeri orang. Berarti kan mencari pengalaman di negeri orang. Iya, iya, iya. Lalu Putra Jamilan menyarankan saja, bagusnya kamu kembali saja merebut tahta ayah kamu di Johor. Tunggu Pak, kalau kita mundur sedikit, apa yang meyakinkan kerajaan Pagaruyung untuk menerima anak ini waktu dia sampai dibawa oleh saudagar itu, Nakoda Malin itu dari Johor ke Pagaruyung? Apa yang membuat dia ini benar diterima itu apa, Pak? Dia begini, Apakah langsung diterima saja oleh pihak Pagaruyung? kalau di hikayat atau catatannya dia langsung diterima. Langsung Tapi kita diterima. juga harus berpikir kan. Iya, Kan harus berpikir, masa kita mau terima saja Pagaruyung itu? Karena Johor ini kan negara besar nih. ya, Bisa menerima seorang buronan bisa menjadi perang. ya betul. Tapi kenapa dia terima? Apakah ada Tentu hubungan? latar belakangnya, mungkin latar belakangnya tidak akan tercatat di sejarah. Yang kita perlu tanya, Ci Apung itu siapa? Kan itu. Ya, Kalau Sultan Mahmud jelas nih, Sultan Johor, ya, silsilahnya jelas, mm, ke atas sampai ke Melaka. ya. Nah, Ci Apong ini? Lalu pertanyaan, kenapa dia diterima Pagaruyung? Kan itu dia pertanyaan. Tentu kita mencari di sebelah emaknya. Ci Apung ini siapa? Karena memang tidak ada catatan Ci Apung. Ci Apung hanya dikatakan anak dari Laksmana Johor. Kan gitu. Anak Laksmana Tun Abdul Jamil, Laksmana Johor. Tun Abdul Jamil ini istrinya siapa? Siapa, Pak? Kan tidak ada juga catatan yang jelas. Tapi ada beberapa sumber mengatakan istri Tun Abdul Jamil ini, emak Ci Apung ini adalah orang Pagaruyung. Oh, tapi itu bisa dibilang suatu informasi yang kemungkinan benar, karena di periode masa itu memang dua kekuatan politik utama di Semenanjung itu memang kelompok Bugis dan Minangkabau. Ya. Mereka sudah banyak di sana, Mereka memang bersaing. sudah banyak jumlah mereka di sana dan sudah megang peranan politik di sana. Jadi memang begitu. Kalau kita ditanya di mana kuburan Ci Apung, kita pun sampai sekarang nggak tahu. Oke, berarti kita Alami kayak Siak dikatakan Raja Kecil waktu menjadi Raja Johor, maka Ci Apung meninggal dikubur di Johor. Kalau dikubur di Johor, kita pasti jumpa. betul. Nah, Iya. tidak ada satupun. Hanya begitu saja dicatatkan. Ibunya meninggal lalu dikubur. Tapi di dalam catatan keluarga orang Pagaruyung, sesudah Ci Apung melahirkan di Pagaruyung, itu ketika saya bilang tadi ada dua versi. Kok di Pagaruyung? Di Johor. Makanya ada dua versi. Tadi kan kita bilang versi pertama, lahir di Johor, dibawa ke Muar, sampai umur 7 tahun baru bawa ke Pagaruyung. Pagaruyung. Tapi di versi lain, dia dibawa oleh Panglima Bebas langsung ke Pagaruyung. Melahirkan di Pagaruyung. Oh, itu versi Pagaruyungnya. Versi Hikayat Johor satu lagi. Nah itu, jadi waktu Ci Apung melahirkan di Johor, kan sudah janda nih Pak. Maka ini cerita sebelah ya. Kebenarannya walau alam. Ya. Kita tidak berani pastikan. Karena tidak ada catatan pasti Pak. Kita kan hanya memberikan informasi apa yang pernah kita. Jadi Ci Apung ini menikah dengan salah seorang pemimpin di Pagaruyung itu, yaitu Raja Adat. Menikah lagi ya? Menikah dengan Raja Adat di Pagaruyung. Maka ada yang mengatakan bahwa kuburan Ci Apung itu berada di daerah Lintau Buo. Saya kemarin ada dikirimi foto kuburan itu. Tapi kebenarannya Pak, kita tidak berani pastikan. Nah, jadi hubungannya apa ya? Hubungannya di sebelah Ci Apung itu sebetulnya. Jadi kebenarannya lagi nggak bisa Pak. Tidak ada catatan pasti. Berarti sosok Ci Apong inilah penghubung antara Johor dan Pagaruyung. Nah itu dia. Jadi itu. Berarti kalau kita lanjutkan alasan Pagaruyung menerima tadi itu karena Raja Kecil memang bagian dari keluarga mereka. Karena ada darah Minangkabau. Bagian keluarga kita bilang kerabat Minangkabau. Ya. Kalau orang Minang kan kalau sebelah perempuan
ya itu lebih kuat Minangnya. Lebih kuat kekerabatannya. Nah, Ya, walaupun itu laki-laki Minang juga mereka bilang itu orang Minang. Kalau perempuan lebih lagi. iya betul. Ah, Ya Minang belah ibu kan. ya, kalau kita punya marga Pohon, ibu kita Tanjung orang Minangkabau punya marga suku, maka suku ibu kita lebih kuat daripada mereka. Walaupun dari sebelahnya nanti misal Pohon ya, misalnya ini contoh kita Tipatul Sembiring. Kalau di Sumbar bukan Tipatul Sembiring, Tipatul Caniago, karena ibunya orang Caniago. Ya. Ya betul. Dia Itu. mereka ngambil belah ibu. Nah, jadi hubungannya di mana? Kemungkinan di Ciapong. Kita pastikan enggak berani, Pak. Tapi yang kita banyak kita baca ya seperti itu. Nah, sesudah di Pagaruyung ini kan disuruh merebut tahta Johor. Itu setelah dia pulang dari Jambi tadi. Dari Jambi tadi. Dari Batu Pucing, habis nikah ke Jambi baru ke Pagaruyung. Nah, sebelum dia menyerang Johor, maka dia disuruh dites lah kita tiba semua orang. Diuji. Nah, apa ujiannya? Ujiannya Raja Kecik itu didirikan disandarkan di batang jelatang. Batang jelatang. Ya. Apa tuh, Pak? Jelatang ini kan pohon yang gatal ini. Sama dengan rengas modelnya. Teras batang jelatang itu lebih gatal. Jadi disandarkan di teras batang, lalu dipasangkan mahkota yang Tuan Sakti. Kalau orang dulu kan mahkota tidak bisa sembarangan, Pak. Yeah. Kalau Anda orang biasa jangan coba-coba pakai mahkota itu. Anda bisa kena tulah, bisa mati. Tapi Raja Kecik waktu memakai itu, menurut hikayat Siak, mukanya malah berseri-seri. Yeah. Seperti matahari pagi bersinar. Nah, begitu bunyinya. Bunyi penulis lah. Karena dia berhasil, maka diberikanlah saat itu gelarnya menjadi Raja Kecik. Raja Kecik lah, itulah penamaan Raja Kecik yang pertama sekali. Pertama kali orang menyebut dia Raja Kecik. Nah, di situ. Kenapa? Karena dia orang Minang ini kan ketek banamo gadang bagala. Ah iya, betul. Jadi sesudah itu dia tak boleh lagi panggil namanya. Tapi karena dia mempunyai nama yang banyak dari Tuan Bujang menjadi Raja Kecik. Nah, kadang Putri Jamila manggil juga Raja Beralih. Raja Beralih. Apa artinya itu, Pak? Artinya raja yang berganti nama. Oh iya, beralih. Raja Beralih. Sementara pada waktu penobatan itu sebetulnya bukan hanya Raja Kecik. Kalau kita mau lihat catatan lama, hanya Raja Kecik kan yang dinobatkan itu. Tapi berdua sebetulnya. Dengan siapa, Pak? Berdua dengan anak yang Tuan Sakti. Berarti yang kemudian akan jadi Raja Pagaruyung ya. Selanjutnya. Tapi yang anak yang Tuan Sakti waktu dipasangkan mahkota, nggak sanggup, Pak. Sengit kepalanya. Itu maka disebut yang Tuan Sakti kalah dengan orang laut. Maka disebutlah dia Raja Beralah. Jadi kalau Raja Kecik Raja Beralih, anak yang Tuan Sakti disebut dengan Raja Beralah. Apa artinya beralah? Kalah. Oh. Raja yang kalah dengan orang laut, maksudnya kalah dengan Raja Kecik. Tapi ini hikayat, Pak. Ya, ini kalau di catatan Minangkabau sendiri kita tidak jumpa, Pak. Ini hanya hikayat. Di catatan Minangkabau Raja Kecik ini kita tidak jumpa, Pak. Sementara kita hikayat Siak bercerita tentang Raja Kecik dari Minangkabau. Kita buka catatan tidak jumpa. Tapi kalau informasi dari tulisan-tulisan Bugis, mereka juga malah menyebutnya Raja Kecik ini dari Minangkabau. Iya. Maksud saya di catatan Minangkabau sendiri tidak punya. Nah, tapi dari Minangkabau nggak dibunyikan. Kalau di yang Tuan Sakti sendiri pernah menulis kok surat kepada Belanda. Putri Jamilan juga pernah menuliskan surat pada Belanda. Kalau nggak salah saya, Raja Kecik ini pernah diutus oleh Kerajaan Pagaruyung untuk menjadi wakil mereka perdamaian antara Johor dengan Jambi. Pernah perang Johor Jambi? Ya, itu kan satu kemungkinan. Tapi kalau perang Johor Jambi itu benar adanya memang. Benar. Belanda yang menengahi. Tapi itu kan jadi kontroversi nanti dengan hikayat Siak dia berlawanan. Kenapa? Raja Kecik yang diutus itu umurnya sudah belasan. Tapi kalau kita baca sebetulnya bisa saja terjadi kecocokan. Tapi kalau kita harus paksakan sama dengan hikayat Siak, terjadi pertentangan. Kalau yang itu memang sumbernya hanya sedikit, tidak banyak. Sedikit. Tapi nama yang disebutkan memang nama beliau kan? Hanya Raja Kecik saja.
Ada nggak Pak Abdul Jalil? Abdul Jalilnya disebut nggak? Iya, raja kecil. Hanya itu aja. Tidak ada disebut Abdul Rahmat Shah, tidak ada. Jadi memang susah juga apanya. Cuman belajar sejarahnya kan memang harus terbuka Pak pemikiran. Kita tidak boleh sempit. Kita katakan ini salah, dia kadang tidak salah. Ya. Cuman kita bisa mengamatinya enggak. Kalau secara logika Pak, ini kita bisa bantah semua nanti. Kalau kita bantah semua, kita bilang kita ahli, kita enggak ahli. Kadang orang marah bilang, itu apa sih dia? Kan begitu. Tapi kan yang penting makanya kalau belajar sejarah, dia tidak bisa memilih satu versi, tidak bisa. Harus dibahas semua versi itu. Kebenarannya ya Anda kembalikan lagi, terserah Anda mau seperti apa. Kalau ini kita lanjut tentang Raja Kecil tadi. Berarti Raja Kecil setelah dia dari Palembang ke Jambi, di Jambi menikah, balik ke Pagaruyung. Nah, dari Pagaruyung dia bisa mana duluan peristiwa dia mendamaikan menjadi saksi perdamaian antara Jambi dan Johor? Saksi perdamaian itu terjadi tahun 1690 sekian. Iya. 1690 sekian, kalau hikayat Siak kita ikutkan, Raja Kecil belum lahir. Berarti orang yang beda. Nah, tuh situ pula kontra. Iya kan? Tapi kalau secara logika kita berpikir, Claes de Win waktu berjumpa Raja Kecil mengatakan sebelum Raja Kecil meninggal, Raja Kecil itu meninggal di umur yang sangat uzur. Umur sangat uzur itu berapa Pak? 60-70 tahun. Itu udah sangat uzur dulu. Sangat uzur kan? Raja Kecil meninggal 1746. Dia lahir 1700, berarti umur 46 tahun. Ada selisih 30 tahun kalau umur 70 atau 60 tahun. 30-20 tahun ada selisih. Kalau kita cocokkan dengan cacatan Belanda bahwa Raja Kecil mendamaikan itu, dia umurnya masuk dengan yang sangat ujur tadi. Tapi kontra dengan hikayat. Kontra dengan hikayat Siak. Anda mau percaya mana? Kalau yang versi dari dia untuk sampai ke Johor kembali, berarti apa yang terjadi di Pagaruyung sampai ada mandat, apa yang terjadi di Pagaruyung sampai Raja Kecil itu datang kembali ke Johor untuk mengambil tahta. Itu tadi, waktu pulang kan disuruh Putra Jamilan merebut, ambil kembali tahta ayahmu. Berarti itu mandat dari Pagaruyung? Karena bukan disuruh? Mandat. Iya, disuruh meminta, karena itu memang hak dia. Oh. Kalau di Pagaruyung kan dia tidak bisa apa-apa. Dia juga nggak jadi apa-apa di sana. Ya. Tapi karena dia punya hak ya, disuruh ngambil hakmu. Kamu laksanakan tidak ada urusannya. Tapi kalau kamu mau laksanakan ini aturan ikuti. Ikuti dulu lah aturannya. Apa? Kita nobatkan dulu. Gimana di bawah teras Jelatang dipasangkan mahkota. Sejak itulah diberi nama Raja Kecil. Oke. Nah, untuk menuju ke Johor nih saya kasih 4 orang pengawal nih. Datuk Gergazi, Datuk Limbasi, Datuk Pandalian, atau lagi itu ada beberapa versi juga. Ada yang mengatakan bahwa ada 4, ada yang bilang 15. 15. Ya, 15 pengawal dia. Itu biasa itu. Itu tidak menjadi perdebatan lah. Karena memang dia berangkat situ pasti dengan rombongan. Nah, sampai situ kemana? Menuju ke Bukit Batu. Kenapa? Karena Bukit Batu kan memang banyak perantauan Minang. Bukit Batu ini di daerah mana, Pak? Bengkalis. Tunggu Pak, ditarik ke belakang sedikit. Saya juga ada mendengar bahwa dalam perjalanan itu dia diberi cap. Iya. Nah, itu tadi sebelum berangkat dia dikasih pengawal, diberikan cap, diberikan pedang, sapu rejab, diberikan rambut putih jamilan, 8 depa beberapa tuh, rambut berupang-upang. Itulah tanda-tanda bukan tanda apa nih? Sebagai simbol. Ya, simbol sah ini. Ya, bahwa ini utusan Pagaruyung, ini memang orang Pagaruyung yang mendampinginya. Ya. Nah. Perjalanan ini atas mandat Pagaruyung. Ya, supaya apa? Karena di perantauannya kan perlu biaya, Pak. Ya, betul. Maka kalau diperlihatkan cap, orang harus membantu. Karena di dalam cap itu juga disebutkan, kalau tidak membantu mereka mesti kena denda. Atau kena
bisa kawi. Ini yang ditakutkan orang sebetulnya. Bisa kawi, sumpah bisa kawi itu kayak yang ditakutkan. Nah itu. Kemudian? Jadi cap ini apa? Cap ini kan sebetulnya simbol. Simbol apa? Simbol seorang raja tuh dia tidak bisa datang, maka inilah dia pengganti dirinya tuh nih. Ya. Jadi kalau raja kecil ingin minta bantuan orang lain, dia tengokkan cap nih. Aku nih utusan ini loh. Dan salah satu Kamu bunyi yang menyertai cap itu adalah apa kebutuhan raja kecil selama perjalanan harus dibantu. Dibantu. Kalau tidak didenda 20 rial. Rial udah ada dulu, Pak. Rial Spanyol. Oh, rial Spanyol. Rial Spanyol. Nah, kalau orang rial Spanyol, apa nama apanya? Ada nama atau uangnya tuh. Oke. Lanjut, Pak. Jadi sampai ke Bukit Batu. Di Bukit Batu lah dia mulai mengumpulkan orang-orang Minangkabau itu. Di Bukit Batu tak cukup, beliau pergi ke Sumatera Timur. Di Batubara beliau bentuk persukuan. Di sana beliau berkuasa, beliau bentuk persukuan. Jadi persukuan suku Tanah Datar pesisir itu raja kecil bentuk Batubara. Oh, itu karena dia yang bawa rombongan itu? Enggak, di sana sudah ada orang Minang. Di sana sudah ada orang Minang. Jadi waktu raja kecil datang dia lihat cap lagi kan, maka dia bentuk lagi lah persukuan di sana. Dia yang bentuk? Ya. Nah itu dia bawa pasukan dari situ. Jadi bukan hanya mengumpulkan di Bengkalis, tidak. Raja kecil itu perjalanannya panjang. Karena dia harus mengumpulkan kekuatan, jumlah yang cukup untuk. Nah, yang perlu diketahui juga Bugis juga sebenarnya akan bergabung dengan dengan Raja Kecil. Tapi karena raja negara, raja selat, raja orang laut ini mendengar Raja Kecil itu keturunan Sultan Mahmud Shah, yang Raja Johor, maka beliau bergabung. Kalau mereka bergabung atas dasar kesetiaan dengan ayahnya dulu. Karena orang laut ini kan tiang pasukan inti sebetulnya. Pasukan inti di dalam kerajaan maritim Melayu itu mereka itu sebetulnya. Iya sebenarnya. Nah mendengar Bugis waktu ingin bergabung, syarat Bugis ada meminta. Kalau Raja Kecil menang, mereka ingin menjadi yang di Pertuan. Raja Kecil setuju, Pak. Raja Kecil setuju. Tapi pada waktu perjanjian ini sudah diapakan? Sudah diputuskan bersama. Orang Bugis meminta waktu untuk mengumpulkan pasukan. Ya. Dari Langat, bukan Langkat ya, Langat. Langat di mana, Malaysia. Pak? Di Malaysia. Nah, jadi mengumpulkan pasukan kita. Nah, sementara Bugis pergi, datang raja negara nih. Orang laut. Orang laut nih, rajanya orang laut nih yang berasal dari selat Singapura nih. Di situ Raja Kecil merasa cukup pasukan untuk menyerang Johor, maka dia mulai menyerang Johor. Berarti inisiatif dia untuk menyerang Johor karena sudah cukup kekuatan. Ya. Nanti kalau saya salah coba koreksi, Pak. Ada juga saya pernah baca bahwa benar memang pasukan Bugis itu sempat datang terlambat karena dia datang terlambat tidak sesuai dengan yang dijanjikan kesepakatan untuk hari menyerang, maka Raja Kecil menyerang tanpa menunggu rombongan Bugis datang. Terus rombongan Bugis beralasan dia tuh memang mengumpulkan, kalau nggak salah dia juga ngambil pasukan beberapa orang Bugis dari daerah Thailand sana juga. Iya, sebetulnya bukan terlambat, memang terlambat, Pak. Jadi sesudah Raja Kecil datang, mereka sudah Raja Kecil menang, baru mereka datang. Oke. Nah, waktu mereka datang, apa kata Daeng Prani? Dia menuntut hak dia menjadi yang di Pertuan, tapi Raja Kecil tak mau. Kenapa? Karena pejabat ini tidak mau. Kenapa? Dianggap Bugis ini tidak punya kontribusinya. Ya, kontribusinya. Tidak merasakan maung pahitnya perjuangan itu. Tapi Daeng Prani kan punya alasan. Bukan salah saya katanya. Kenapa tidak menunggu saya? Lah, perang apa mesti menunggu? Nah, itu kan bagi pemikiran kita mesti begitu. Nah, siapa yang salah sebetulnya walau alam. Oke. Sebelum kedatangan pasukan Bugis yang terlambat tadi, apa yang terjadi di Bengkalis itu? Itu penyerangan, Pak, pengumpulan pasukan semua. Jadi kalau kita bercerita ini kan singkat sebetulnya, Pak. Tapi mengumpulkan pasukan itu kan bukan perlu 1 hari 2 hari. Iya betul. Maka kalau dari Februari Maret baru dilaksanakan penyerangan itu. Oke, Pak. Jadi kita pindah lokasi dulu karena udah mulai banyak aktivitas di sana, suaranya juga mulai agak bising. Kalau di sini agak lumayan, nggak terlalu bising. Jadi tadi kita sampai Daeng Prani terlambat datang ke
tempat perkumpulan pasukan dari Raja Kecik untuk menyerang Johor. Johornya. Sampai di situ tadi Bapak bilang Daeng Prani beralasan ya kenapa tidak tunggu saya? Ya. Mengapa menyerang duluan Menyerang tanpa duluan, nunggu ya. saya? Salah kalian. Tapi kalau dari pihak kerajaan Siak bilang kenapa terlambat? Kerajaan Siak sebetulnya bilang bukan terlambat, tapi Raja Kecik itu sudah merasa cukup pasukannya. Cukup. Maka dia menyerang Johor. Kenapa? Penyerangan itu juga kan bukan hanya dari luar saja. Dari di dalam kan ada yang membantu. Jadi sebetulnya juga ada pengkhianatan di dalam kerajaan Johor. Iya. Bayanglah Laksamana membantu Raja Kecik. Nah, di catatan lain kita baca juga siapa yang membantu Raja Kecik bukan hanya Laksamana, tapi adik Sultan Johor sendiri. Abang dia, Tun Husin juga membantu Raja Kecik. Nah, jadi sebetulnya intrik-intrik seperti ini kan yang jarang kita dengar. Ya, betul. Karena kadang kita membaca satu hikayat ini ya satu sumber, hikayat Siak saja, atau hikayat Tuhfa Al-Nafis saja bagi orang lain. Kita tidak membaca hikayat lain tulisan Belanda seperti apa. Nah, makanya kalau membahas sejarah saya bilang tidak bisa satu sumber. Betul. Tidak bisa satu sumber. Bisa kita fokuskan misal satu hikayat Siak. Nah, perbandingannya mana? Iya. Kita ambil perbandingan dari hikayat Bugis, kita ambil dari silsilah Melayu, Raja-Raja Melayu dan Bugis. Lalu kita ambil catatan Belanda, kita ambil catatan-catatan lainnya. Nah, dari situ apa kebenarannya apa? Ya silakan masing-masing menilai. Nah, kita kan hanya mengungkapkan sumber-sumber yang ada tadi. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan, Pak. Sejarah itu tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Dia punya dalil masing-masing. Kalau Bugis bercerita Siak, maka Bugis akan menjelekkan Siak. Kenapa? Karena musuh dia. Kalau Siak bercerita Raja Kecik, maka Raja Kecik adalah orang yang paling hebat. Kenapa? Karena memang sultan dia. Raja dia ya. Ya. Kenapa? Makanya orang menulis sejarah itu ditulis oleh para penguasa. Pemenang dan penguasa kan begitu. Yang menang yang bercerita. Ya, bercerita. Oh, cerita pemenang. Kalau dulu kita membantah, Pak, enak hukum. Kalau sekarang ya enak. Kita bantah lewat medsos aja selesai. Kalau dulu mana bisa? Sama sekarang juga di luar sana juga paham kulit putih makin kuat lagi. Dulu kan dilarang rasis. Sekarang orang udah banyak demo make Europe white again. Buat Eropa putih kembali karena mereka memang orang putih, Pak. Tidak suka banyaknya jumlah imigran dan pendatang gitu. Ya. Karena memang ya seperti itulah ya, kehidupan ini. Oke, balik yang tadi, Pak. Bagaimana proses jalannya pertempuran? Apakah Bapak tahu? Ada ceritanya nggak sumber? Pertempuran itu tidak banyak prosesnya, Pak. Itu saya bilang tadi. Raja Kecik itu menangnya mudah. Berarti dia sebuah negara besar ditaklukkan hanya dalam waktu 2 minggu. 2 minggu aja perang berarti. Ya, penaklukan dari awal Maret sampai 21 Maret dia sudah menjadi sultan. Apa? Karena pejabat-pejabat juga saling menyalahkan. Jadi memang lemahnya satu negara itu memang lemah di dalam. Jadi mungkin juga kalau tadi pihak-pihak yang cenderung menolong Raja Kecik kayak abangnya almarhum Sultan Johor atau Laksamana, mungkin juga karena ada kalau abangnya wah ini ponakan aku nih katanya. Kepentingan, Pak. Tetap ada kepentingan. Jadi Tun Husin itu punya kepentingan. Dia kadang sakit hati dengan adik dia yang jadi sultan. Kenapa dia tidak diangkat dengan jabatan yang tinggi? Bisa saja. Itu kan kepentingan. Kenapa anak-anak sultan anak-anak daripada Tun Abdul Majid yang dari istri yang bukan istri permaisuri kok bisa menjadi jabatan tinggi? Sampai Sultan Sulaiman yang ibunya hanya seorang selir, yang mas kawinnya hanya dengan tujung saji, bisa menjadi calon raja. Kan ini menjadi sakit hati bagi sebagian. Nah, itu yang membuat mereka berkhianat. Dengan harapan nanti waktu ada raja baru dia mendapat kedudukan yang baru. Baik. Tapi nyatanya kan Raja Kecik tidak seperti itu. Jadi dalam 2 minggu penaklukan tuh berhasil Raja Kecik. Berhasil. Makanya Daeng Prani heran kenapa negara yang sebesar ini sangat mudah ditaklukkan oleh Raja Kecik. Jadi dengan bantuan orang laut, seluruh bangsa, Pak, sebetulnya. Kalau kita bicara sejarah ini kadang
itu kita bilang tadi, sejarah ditulis oleh pemenang dan penguasa. Kadang sisi lain mereka tidak pernah tulis. Kita pernah dengar nggak raja kecil dibantu oleh Portugis? Belum Saya rasa belum pernah ada. Di catatan sejarah siapa pun tidak pernah dituliskan. Kalau mau tahu, baca catatan Joao Tavares. Berapa ratus orang Portugis yang membantu dengan meriamnya menyerang Johor itu di atas bukit. Portugis tidak mau ikut langsung perang, tapi dia membantu dengan meriamnya ya, ditembakkan dari atas bukit. Ya mungkin juga itu bisa masuk akal karena memang penguasaan teknologi perang dan meriam-meriam kayaknya memang masih punya mereka di zaman itu Ya, kan. Kita kayak belum punya daya ya untuk kalau teknologi kita enggak kita persoalkan, tapi kalau dibilang hanya Minang saja enggak salah, Pak. Bugis juga bergabung, Melayu juga bergabung, orang laut juga bergabung. Jadi siapa yang punya kepentingan sebetulnya kan bergabung di situ. ya. Kenapa? Karena pasukan dulu, Pak. Dia bukan kesetiaan saja tapi bayaran. Ya, Ada pasukan kesetiaan, ada memang pasukan bayaran. ya betul. Ya, betul. Nah, itu yang jarang kita apakan. Kita bahas sebetulnya. Kalau mau bahas sejarah ya bahas semuanya. Kalau jelek ya bilang aja jelek. Ngapain? Nggak ada urusan kita. Urusan kita sejarah itu menjadi iktibar. Jadi pembelajaran bagi kita ke depannya. Kalau ini jelek jangan sampai terjadi. Kalau ini bagus bagaimana kita pertahankan? Bagaimana lebih bagus lagi? Jadi berapa lama Pak Raja Kecil jadi sultan di sana? Jadi Sempat sultan, nanti jadi sultan Johor. jadi sultan ke-12. Sempat berarti dilantik. Sempat. Dilantik di Johor. Dilantik di Johor. Tempat menjadi sultan sampai tahun dari 1718 sampai 1720, hampir lebih kurang 3 tahun, 22 atau 23. Hampir 3 tahun jadi Sultan Johor. Itu pun terjadi perang silih berganti sebetulnya. Perebutan kekuasaan antara dinasti Raja Kecil dengan dinasti Sulaiman Bendahara. Ya, Bendahara, anak Bendahara Raja Sulaiman. Jadi bantu Bugis. Jadi kemudian saya pernah baca juga pihak Bugis yang dari Lima Daeng malah karena kecewa dengan kesepakatan dengan Raja Kecil tadi, malah dia membelot ke pihak Johor deh jadinya. Iya. Johor tapi yang ini ya. Itu karena Raja Kecil tadi kan kita bilang Raja Daeng Prani datang menuntut haknya untuk menjadi yang di-Pertuan. Tapi kan ditolak Raja Kecil. Ya. Kenapa? Karena pejabat Johor ini yang sudah jadi pejabatnya, karena Raja Kecil waktu Daeng Prani datang dia sudah menjadi raja dan dilantik. Pejabat ini tidak ingin memberikan Bugis itu jabatan. Kenapa? Karena tidak merasakan pahit dan maungnya pertempuran. Maksudnya itu Bugis itu tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba datang kok minta jabatan. Nah, Daeng Prani itu tuh marah. Bukan salah saya katanya. Tapi kenapa Anda tidak menunggu saya? Nah, kesempatan ini yang digunakan oleh anak-anak bendahara. Ya. Kesempatan siapa? Pertama, Sultan Sulaiman Badur Alamsyah kan tetap ingin ayahnya menjadi raja. Kedua, Tengku Tengah, Tengku Irang. Kan waktu menjadi sultan, Raja Kecil kan bertunangan dengan Tengku Irang. Lalu ada Tengku Gemarnya, dia putuskan Tengku Irang. Tengku Irang sakit hati. Kesempatan Daeng Prani itulah dia datang menyerahkan dirinya pada Daeng Prani. Kalau bisa membalas malu saya akan mengabdi pada Tuhan. Maka disitulah terjadi kerjasama Bugis dengan Daeng Sulaiman. Johor lah lebih tepatnya. Itu dia. Jadi membacanya memang tak bisa sepotong-sepotong sebetulnya. Dan tidak bisa dari sisi ini saja, dari sisi ini saja. Jadi apa yang membuat masa jabatan dia di Johor itu hanya 3 tahun? Perebutan, Pak. Siapa pihak yang? Pihak Sulaiman. Berarti dia masih tetap ada di Johor? Masih tetap ada di Johor. Tidak pergi, tidak kabur gitu waktu penaklukan? Jadi pada waktu di penaklukan, Sultan Johor kalah. Raja Kecil kan tidak membunuh Sultan Johor. Dikembalikan jabatannya menjadi bendahara. Nah, bendahara ini juga tinggalnya tidak di situ, di Selayut dia. Jadi ada waktu itu Tengku Irang ini karena Tengku Tengah ini karena sakit hati dengan Raja Kecil, diculiklah Tengku Kamariah ini pada waktu Raja Kecil sholat. Tengku Kamariah ini siapa, Pak? Istri Raja Kecil, adik daripada Tengku Tengah, anak dari Datuk Bendahara Sultan Johor. Nah, dibawa Tengku Tengah ini ke tempat bapaknya
oleh raja kecil, diserang ayahnya, mertuanya ini. Tapi karena mertuanya kan karena malu, dia bilang walaupun dia memerintahkan menculik siapa nih Tengku Kembarja, tapi dia malu karena perbuatan anaknya. Maka di dalam hikayat Siak disebutkan Tengku Datuk mantan Sultan Johor ini, Datuk Bendahara ini, dia meminta bunuh saja saya karena saya malu jumpa dengan raja kecil. Oleh bawahan raja kecil, Sri Bijiwangsa ini dilaksanakan. Kenapa? Mungkin Bijiwangsa berpikirnya jauh. Kalau ini dibiarkan bibit seperti ini nanti satu saat akan meledak juga jadi pemberontakan. Maka dia dibunuh. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa itu memang perintah raja kecil. Ya, makanya kita tidak bisa menentukan mana yang benar, tidak bisa Pak. Karena di satu sisi ceritanya beda. Di satu sisi mengatakan bahwa Datuk mantan Sultan Johor nih, Datuk Bendahara Abdul Majid meminta bunuh. Dan itu dilaksanakan oleh Bijiwangsa. Di sisi lain, raja kecil memerintahkan Sri Bijiwangsa lewat Raden Mas untuk membunuh Sultan Abdul Majid, Bendahara Sri Maharaja itu. Malah itu dilaksanakan waktu sholat. Nah ini sebetulnya yang menjadi persoalan itu. Mana yang benar? Tidak bisa kita pastikan. Silahkan Anda mau pakai yang mana. Kalau Anda mau data yang benar ya, mau ndak mau nih, silakan buka data Belanda. Kenapa? Belanda mungkin waktu itu tidak punya kepentingan ya. Oke, sekarang kita udah dengar informasi atau cerita tentang hubungan antara Johor dengan Siak, tepatnya Johor Bahru dengan Siak. Berarti kesimpulannya Pak, kesimpulannya adalah Sultan Siak yang pertama adalah anak dari Sultan Johor. Sultan Johor yang di apa ya bahasanya? Diselamatkan ke Pagaruyung. Ya. Kemudian dengan dukungan Pagaruyung mengambil kembali haknya sebagai sultan di Johor. Ya. Jadi hubungan kekerabatan antara Johor dengan Siak adalah dari Raja Kecil. Ya. Tapi kalau dari pihak ayah. Ya. Tapi kalau dari Johor Bahru Pak, karena Johor Bahru itu dihitungnya tadi sejak meninggal Sultan Mahmud Shah ke bawah itu udah Johor Bahru. Jadi batas Johor Bahru itu di Mahmud Shah itulah. Mahmud Shah II. Nah, Mahmud Shah ini Terah Malaka. Iya, Terah Malaka. Itu makanya kalau kita membagi Johor itu, Johor Lama dengan Johor Bahru, batasnya di Mahmud Shah itu. Mahmud Shah Mangkat di Julang itu. Itu batasnya. Betul. Di bawah itu baru kita bisa bilang Johor Bahru. Nah, karena sudah dinasti baru. Dinasti baru. Ya. Betul. Jadi itu kesimpulannya hubungan antara kerajaan Siak dengan kerajaan Johor. Atau lebih tepatnya Johor Bahru. Iya. Karena dinasti Bendahara. Bendahara ini dinasti Tun. Tun tahu maksudnya? Nggak. Sudah keturunan Arab. Oh gitu. Tunggu Pak. Berarti Raja Kecil ini anak dari Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Dia anak Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Terah Malaka dia? Terah Malaka Raja Kecil. Lalu Tun Bendahara itu Tun Habib Abdul Majid. Tun Habib Abdul Majid berarti kan sudah ada darah Arabnya. Sudah di dinasti yang berbeda. Makanya kita bilang Johor Bahru dengan Johor Lama batasnya di Sultan Mahmud itu. Oke. Berarti kita simpulkan lagi bahwa kalau Raja Kecil masih keturunan Sultan Mahmud Shah II. Ya. Terah Malaka. Dari pihak ayah. Namun dari pihak ibu dia berkerabat dengan Pagaruyung dan ada yang berpendapat berkerabat dengan Pagaruyung. Karena memang catatan tidak ada. Catatan garis besar. Secara garis besar ya. Cerita umum. Ya. Tapi itu kita bilang saja logikanya seperti apa. Ya. Kenapa Pagaruyung mau menerima? Kan logika seperti itu. Ya. Karena ada cerita-cerita lain di luar cerita catatan ini. Betul. Anda buka buku mana saja, Cik Apung itu tidak jelas kemana ayah ibunya sih, garis nasabnya tidak jelas. Yang jelas ayah dia disebutkan Laksmana Johor, sudah. Nah itu. Ya. Perusahaan kita sejarah itu menjadi iktibar. Jadi pembelajaran bagi kita ke depannya. Kalau ini jelek, jangan sampai terjadi. Kalau ini bagus, bagaimana kita pertahankan? Bagaimana lebih bagus lagi?